Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tutorial membuat peta zona keterpaparan pemukiman akibat tsunami di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu kita buka Chrome, lalu kita ketik Geoportal. Setelah itu kita klik data Demnas. Kita ketik di sini Pulau Romang sesuai pulau yang diinginkan. Di sini kita zoom out, lalu download semua kotak yang menutupi wilayah yang mau kita buat peta. Setelah itu kita lanjut download data RBI. Kita ketik juga Pulau Romang. Lalu tinggal kita unduh. Kita langsung ke ArcGIS, kita add data, layers, kita pilih Demnas tiga-tiganya, lalu kita add. Di sini klik yes. Begini tampilannya, lalu kita add data lagi, kita cari administrasi kecamatan. Lalu kita ke search, kita ketik mosaic to new raster. Kita pilih yang paling atas. Lalu di input raster, kita masukkan satu per satu. Klik satu per satu. Output location-nya. Lalu kita di raster dataset itu kita ketik romang.tif. Lalu di number of band itu kita ketik 1. Di mosaic operator kita pilih yang main atau min. Di mosaic color map itu yang match. Lalu kita oke. Kita pilih di sini administrasi kecamatan. Setelah itu kita minimize dan kita centang data yang muncul baru di layers. Setelah itu kita ke search, kita klik pada administrasi, kita ketik klip, lalu kecamatan, pilih di input raster ini kita masukin Rompang.tif. Setelah itu kita klik project raster di search. Kita klik yang project raster data management. Setelah itu pada tanda segitiga kita klik, kemudian kita pilih yang Rompang klip. Setelah itu pada output coordinate system di situ kita klik yang project, kemudian double klik pada UTM, kemudian double klik pada WGS 1984 short term, kemudian kita pilih yang WGS zone 52S, kita klik OK, akan muncul baru di layers. Setelah itu kita klik slope pada search, kita pilih Rompang clip project raster. Pada outputnya kita pilih degree, kemudian pada outputnya kita pilih percent rise, kita klik OK, maka akan muncul baru di layers. Pada kolom search kita cari reclassify.
Pada bagian dialog box, reclassify, masukkan data slope pada input raster. Classify dipilih untuk mengklasifikasi ulang menjadi kriteria tertentu. Pada dialog box classify, ubah kelas menjadi 5 kelas. Kemudian, masukkan break value sesuai dengan literatur yang digunakan, yaitu FICO 2013. Pada akhir langkah, klik bagian reverse new values, kemudian klik OK. Setelah itu dikelompokkan ulang, maka tampilan yang muncul sebagaimana pada video. Berikutnya, sama halnya dengan tutorial tadi, untuk kemiringan lereng, untuk menciptakan parameter ketinggian wilayah, kita gunakan hillset. Yang kita gunakan yaitu klik search, lalu kita cari hillset. Setelah dialog box hillset terbuka, maka pada bagian input raster masukkan data clip project raster, kemudian yang lainnya dibiarkan tetap. Pada kolom search, kita cari reclassify. Pada bagian dialog box reclassify, masukkan data hills pada input raster. Dipilih untuk mengklasifikasi ulang menjadi kriteria tertentu. Pada dialog box classify, ubah kelas menjadi 5 kelas, kemudian masukkan break value sesuai dengan literatur. Lalu bagian reverse new values, kemudian klik OK. Pada layers yang muncul kembali dilakukan perubahan pada color scheme sebagaimana yang telah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Selanjutnya, pada layer administratif air kecamatan, itu kita centang, lalu kita klik layer, add data, kemudian kita cari data Rompang, kita klik yang RBK 50K, berarti 50K. Lalu kita pilih yang kecamatan garis pantai LN K. Kemudian akan muncul layersnya di bagian table of content. Kita pilih, kita masuk ke search, kita pilih multiple ring buffer, kita klik yang paling atas, baru di input featuresnya kita masukkan garis pantai, dan di instance-nya kita pilih yang 500, lalu kita tambahkan 1000, 1500, 3000, kemudian 15.000. Lalu kita scroll ke bawah, pada bagian buffer unit kita pilih meters, dan di default optionnya itu kita pilih yang all, lalu kita OK-kan. Kita tunggu sebentar sampai muncul gambar yang kita inginkan. Kemudian akan muncul gambar seperti ini.
Kita masuk ke geoprocessing, kita pilih yang clip, kita masukkan input feature-nya itu garis pantai, lalu clip features-nya itu kita masukkan juga garis administrasi air kecamatan, lalu kita OK-kan. Kemudian tampilan akan seperti ini, akan menambah layer. Lalu di bagian search kita klik yang polygon to raster, kita pilih yang paling atas. Lalu di input features-nya kita masukkan garis pantai LN50K, kemudian di bagian value field-nya itu kita pilih distance, kemudian kita OK-kan. Pada bagian search, ketik Let's Classify, klik yang Spatial Analysis, lalu matikan semua centang kecuali yang bagian rompang, klik Project Raster dan Administrasi AR Kecamatan. Lalu klik kanan pada layers, pilih Add Data, klik Sungai AR 50K, lalu Add. Klik kanan pada layers, klik Add Data, pilih Sungai LN 50K, lalu Add. Lalu pada short, ketik multiplying buffer, lalu klik yang paling atas. Lalu klik kanan yang pojok pada input feature, lalu klik yang paling atas. Pada bagian distance, ketik 100, lalu klik pada tanda plus atau tambah, dan ketik 200, lalu klik tanda plus, dan lakukan seperti itu juga dengan mengetik 300, 500, dan 15.000. Pada bagian buffer unit, klik meter lalu OK. Lalu ke bagian geoprocessing, klik clip. Pada bagian input feature, klik yang pojok kanannya, pilih Sungai LN50K multiple ringbu. Lalu pada bagian clip feature, klik yang administrasi AR kecamatan, lalu klik OK. Lalu pada bagian sort, ketik polygon to raster, klik pada bagian polygon to raster. Pada bagian input feature, klik pada pojok kanannya, pilih Sungai LN50K multi-clearing BU. Pada bagian value, pilih distance, lalu OK. Lalu pada bagian search, kita search Classify, kita klik tautan yang pertama, lalu kita input raster sungai yang tadi, lalu kita classification, lalu remove new values, OK. Selanjutnya kita ganti warnanya dari warna hijau ke warna merah. Pada warna hijau kita
tulis sangat rendah, lalu warna hijau muda rendah, kuning sedang, orange tinggi, lalu merah sangat tinggi. Nah, kita klik tekan OK. Selanjutnya pada search, kita search raster calculator, lalu kita klik link pertama, lalu kita ke reader sungai, kita klik reader sungai, lalu kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu pada bintang satu dan 5. Oke. Tinggal kita tunggu aja. Lalu pada search, kita search reclassify lagi, kita klik tautan yang pertama, input lagi raster calculator tadi, kita klik 5, lalu kita klik lagi classification tadi, kita break values 140, 150, 245, 295, lalu 350, lalu remove new values. Oke. Selanjutnya kita ganti lagi warnanya seperti yang tadi. Kelima warnanya kita ganti ya teman-teman. Kita tekan OK. Ini hasil akhir setelah melayout peta. Sekian dari kelompok 7, terima kasih.